Halo, Sobat Bayangan. Selamat datang kembali di Cerita Bayangan Malam. Malam ini, kami akan membawa kalian menyelami sebuah kisah yang dingin dan mencekam, jauh di pelosok desa Anggrek. Sebuah cerita yang dimulai dari dilema seorang perantau, sebuah kebiasaan yang tak bisa ia tinggalkan, dan sebuah tempat yang konon bersemayam misteri tak terpecahkan. Bersiaplah untuk episode spesial kami kali ini, Ritual Tengah Malam di Desa Anggrek, sebuah pengalaman yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri dan mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum berani melakukan ritual rahasia di tempat yang tak dikenal. Siapkan kopi atau teh hangat kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini bersama. Pertengahan bulan Maret, kala udara tidar masih sering dihiasi bau kenanga dari taman kota dan obrolan mahasiswa memenuhi setiap sudut kafe, Arif dihantam badai kebimbangan yang lebih dahsyat dari tugas akhir sekalipun. 2 minggu jelang Ramadan, kota tempatnya menimba ilmu, tidar, mendadak menjelma zona merah COVID-19. Layar ponselnya hampir tak pernah sepi dari panggilan masuk ibunya. Suara ibunya di ujung telepon, lembut namun penuh kecemasan, bak sirena ambulans yang tak henti-hentinya mengkhawatirkan kondisinya. Mulai dari detail kecil seperti sudahkah ia makan, apakah ia mengenakan masker saat keluar, hingga pertanyaan besar tentang demam atau batuk yang mungkin ia rasakan. Pulang saja, Nak. Ibu khawatir sekali di sana. Suara ibunya selalu terngiang, diucapkan dengan nada memohon yang membuat hati Arif sedikit terenyuh. Tak terhitung berapa kali bujukan itu meluncur dari bibir sang ibu. Tapi Arif bergeming. Bayangan kebebasan yang tak terhingga di kontrakan kecilnya jauh lebih menggiurkan. Tidur sampai siang tanpa harus membangunkan alarm, mengepulkan asap rokok sepuas hati tanpa tatapan menghakimi, dan menghabiskan malam dengan obrolan tak berujung bersama teman-teman seperantauan. Itu semua adalah surga kecilnya. Sebuah privasi yang tak akan ia temukan di rumahnya di Desa Anggrek. Ia selalu punya jurus alibi yang nyaris sempurna, diucapkan dengan nada meyakinkan seolah-olah ia adalah seorang diplomat ulung. Banyak tugas kelompok yang harus diselesaikan bersama teman satu kontrakan, Bu. Ini mendadak sekali, katanya suatu kali, padahal tugas-tugas itu bisa dikerjakan sendiri atau ditunda. Di lain waktu, ia akan berkelit, saya takut kalau pulang, nanti sinyal di kampung berbeda dengan sinyal ketika berada di tidar. Kuliah daringnya bisa terganggu, Bu. Sebuah alasan yang cukup masuk akal mengingat stabilitas jaringan internet di desa yang memang seringkali menjadi kendala. Selama uang kiriman dari orang tua masih mengalir lancar, perut kenyang sekali sehari dengan secangkir kopi hitam pekat dan sebungkus rokok sudah lebih dari cukup baginya. Filosofi hidupnya kala itu sederhana. Yang penting bisa nyeruput kopi sambil mengepulkan asap rokok, masalah makan bisa menyesuaikan. Namun, alibi-alibi canggih itu mendadak basi, bahkan membusuk, saat suatu sore ibu meneleponnya. Suara ibu kali ini tak lagi cemas, melainkan lesu, nyaris menyerah. Nak, Ibu. Ibu sudah tidak bisa mengirim uang lagi. Kalimat itu bagai petir di siang bolong, menghantam telinga Arif telak. Seketika, hayalan tentang kebebasan tanpa batas itu runtuh. Pilihan bebas atau mati kelaparan? Jelas pilih pulang kampung. Masa iya? Ia harus tetap keras kepala memilih hidup bebas namun terancam kelaparan di tengah kota yang mencekam ini? Bisa-bisa ia mati karena kehabisan logistik, bukan karena virus. Keputusan bulat pun diambil. Arif akan pulang ke Desa Anggrek. Pertanyaan besar lantas muncul di benaknya, menggerogoti pikirannya bahkan lebih dari kekhawatiran akan COVID-19. Bisakah ia untuk sementara waktu mengurangi ritus merokoknya? Lebih-lebih jika bisa libur total, itu akan jauh lebih baik. Sebenarnya sih, orang tuanya sudah tahu bahwa ia merokok, namun tetap saja ada rasa tidak enak, rasa sungkan yang besar, jika harus terlihat mengepulkan asap rokok di depan mereka. Terlebih lagi, bapaknya sendiri sudah lama pensiun menjadi perokok, dan Arif tak ingin menjadi contoh buruk bagi bapaknya atau adiknya di rumah. Keputusan bulat sudah Arif ambil, dengan berat hati ia pun kembali ke Desa Anggrek. Namun, kepulangan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi euforia liburan, melainkan sebuah misi rahasia, bertahan hidup tanpa nikotin di bawah pengawasan orang tua. 3 hari pertama berlalu dengan heroik, sebuah kemenangan kecil yang patut dirayakan. Ia berhasil menahan diri, tak sebat pun rokok ia sentuh. Rasa bangga menyelimuti, membuncah dalam dada. Ternyata aku bisa, bisiknya pada diri sendiri di suatu malam, merasa seolah-olah baru saja menaklukkan puncak gunung tertinggi. Ia mulai membayangkan masa depan di mana ia bisa terbebas sepenuhnya dari candu rokok, menjalani hidup lebih sehat, dan tentu saja, menghemat uang. Namun, memasuki hari keempat, badai dalam dirinya mulai mengamuk. Bukan badai tropis biasa,
melainkan topan dahsyat yang menghantam setiap inci tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya, yang selama ini patuh, kini seolah menggelar demo besar-besaran, menuntut hak asasi merokok kembali. Mulutnya terasa hambar, tenggorokannya gatal, dan kepalanya berdenyut-denyut. Konsentrasinya buyar, pikirannya melayang-layang, hanya terfokus pada satu hal, nikotin. Ia mulai merasa gelisah, tangannya tak bisa diam, kakinya gemetar. Bahkan aroma tembakau dari sisa puntung rokok yang mungkin tercecer di saku jaketnya pun terasa begitu memikat, memanggil-manggil. Arif kalang kabut. Di satu sisi, ia ingin sekali merokok, menghirup dalam-dalam asap yang begitu dirindukannya. Tapi di sisi lain, ia tahu betul situasi saat itu. Ini masa lockdown, warung kopi langganan di desa yang biasanya menjadi surga perokok pasti tutup semua. Ia tak bisa sembarangan keluar. Bahkan, melangkah sedikit dari pekarangan rumah saja sudah terasa seperti melanggar batas zona perang. Dan di dalam rumah, itu jauh lebih mustahil. Ia tak ingin ketahuan orang tua, apalagi setelah melihat bapaknya yang sudah bebas dari rokok selama bertahun-tahun. Jika tidak merokok, sel-sel tubuhnya bisa-bisa mogok kerja, dan ia tak bisa membayangkan betapa tersiksanya hari-harinya tanpa asupan nikotin. Perutnya terasa mual, kepalanya pening, dan emosinya menjadi sangat sensitif. Ia bahkan sempat membentak adiknya hanya karena hal sepele, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memutar otak, mencari celah, strategi, bahkan mencoba bermeditasi demi menemukan solusi dari krisis pribadinya ini. Terjebak di antara keinginan kuat dan keterbatasan, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan tanpa peta. Setelah berdialektika sengit dengan dirinya sendiri, mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi, satu-satunya jalan keluar yang ia temukan, satu-satunya harapan yang tersisa, adalah merokok di ruang belakang rumah, sebuah tempat yang jarang dijangkau oleh penglihatan dan pendengaran anggota keluarga. Tepat pukul 11 malam. Jam di mana semua anggota keluarganya sudah terlelap dalam mimpi, di mana suara dengkuran bapak sudah menjadi musik pengantar tidur, dan keheningan malam menjadi selimut yang sempurna. Arif sejatinya penakut, dan keputusan untuk menjadikan ruang belakang sebagai sarang rokok rahasianya bukan tanpa perlawanan batin. Apalagi, ruang belakang rumahnya punya cerita kelam yang sudah menjadi urban legend keluarga. Jauh sebelum rumah ini berdiri kokoh, area itu adalah lahan kosong yang luas, sebuah hamparan tanah lapang yang biasa digunakan ibu untuk menjemur pakaian. Di tengah lahan itu, menjulang tinggi sebuah pohon mangga raksasa, dahannya menjulur ke segala arah, daunnya rimbun menaungi sebagian besar area. Konon, cerita yang beredar di kalangan tetangga dan turun-temurun di keluarga, penjual tanah yang mewariskan lahan ini pernah berpesan dengan nada serius, pohon itu tak boleh dihilangkan, sebab ada penunggu yang tak sudi terusik. Makhluk tak kasat mata yang telah bersemayam di sana jauh sebelum manusia berani mengklaimnya sebagai milik. Arif masih ingat betul, ketika ia masih duduk di bangku kelas 6 SD, bapaknya memutuskan merenovasi lahan kosong itu. Bukan tanpa alasan, perabotan rumah yang sudah tak terpakai menumpuk di mana-mana, dan bapak menginginkan sebuah gudang yang fungsional. Namun, bapak juga tak ingin mengubah fungsi utama lahan itu sebagai tempat menjemur pakaian. Oleh karena itu, seperempat area ruangan belakang itu sengaja didesain tanpa atap asbes, membiarkan langit terbuka di atasnya. Sebuah lubang pembuangan air juga dibuat di salah satu sudut, memastikan air hujan tak sampai membanjiri ruangan. Memang, ketika hujan deras mengguyur, sebagian lantai akan basah, namun itu tak terlalu jadi masalah. Mitos tentang penunggu itu selalu terngiang di benak Arif, terutama saat malam tiba dan ruang belakang diselimuti kegelapan. Ia sering mendengar bisikan-bisikan dari neneknya tentang bagaimana pohon mangga itu menjadi portal bagi arwah-arwah penasaran, tentang bayangan hitam yang sering terlihat menari di balik rimbun dedaunan saat bulan purnama. Awalnya, rasa takut dan mitos masa lalu menghantuinya, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di setiap sudut. Setiap kali ia melangkah ke sana, bulu kuduknya merinding, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik kegelapan. Namun, desakan nikotin jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Gejala putus nikotin yang ia rasakan jauh lebih menyiksa daripada bayangan hantu. Dengan sedikit paksaan pada diri sendiri, bahkan dengan memarahi dirinya sendiri, Arif memberanikan diri merokok di sana setiap pukul 11 malam. Ia mencoba berpikir positif, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi. Hantu itu tidak ada, bisiknya pada diri sendiri, berulang-ulang seperti mantra. Yang ada hanyalah pikiran negatif yang membentuk dan menghadirkan sosok-sosok seram itu, persis seperti yang sering kita tonton di film-film horor murahan. Ia berulang kali mencoba melogikakan, meyakinkan diri bahwa mitos hanyalah bualan,
dan ia adalah seorang mahasiswa yang rasional, bukan anak kecil yang mudah ditakuti cerita hantu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada percikan kecil ketakutan yang tak pernah benar-benar padam. Beberapa hari pertama setelah ritual merokok tengah malam dimulai, perasaan Arif campur aduk. Ada rasa bersalah karena mengkhianati janji pada diri sendiri untuk berhenti. Namun ada pula kelegaan luar biasa karena hasrat nikotinnya terpenuhi. Namun, anehnya, seiring berjalannya waktu, rasa nyaman mulai merayap masuk, perlahan tapi pasti. Kekhawatiran tentang hal-hal aneh yang pernah ia dengar atau bayangkan tentang penunggu itu perlahan sirna. Suara-suara kecil di malam hari, yang awalnya membuat bulu kuduknya berdiri, kini mulai dianggap sebagai suara alam biasa. Gesekan dahan pohon, derik jangkrik, atau desiran angin. Ruang belakang itu, dengan udara malam yang sejuk, rembulan yang sesekali mengintip di antara awan sebagai saksi bisu, dan kerlip bintang yang samar, menjelma surga kecil baginya. Bukan hanya sekadar tempat untuk memenuhi kebutuhan nikotin, tapi sebuah tempat pelarian, sebuah oase di tengah kesibukan dan kekangan hidup di rumah orang tua. Di sana, Arif bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ia akan menyulut sebatang rokok, menghirup dalam-dalam asapnya, lalu menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan segala beban dan pikiran. Secangkir kopi hangat selalu menemani, pahitnya berpadu sempurna dengan sensasi nikotin. Ia mulai berani membiarkan pikirannya berkelana, tak lagi diselimuti ketakutan. Terkadang, ia akan berhayal tentang sosok penjaga pohon mangga itu. Apakah ia seorang entitas tua yang bijaksana, diam-diam mengawasinya, mungkin malah ikut menikmati ketenangan malam? Atau mungkin arwah penasaran yang justru menemukan kedamaian dalam kehadirannya? Hayalan itu, anehnya, justru membuatnya merasa ditemani, bukan ditakuti. Sebuah paradoks yang aneh, bagaimana sebuah mitos kengerian justru berubah menjadi sumber ketenangan. Kesunyian malam yang tadinya mencekam, kini terasa begitu nikmat, sebuah kemewahan yang tak ia temukan di tengah hiruk-pikuk kota Tidar. Kenyamanan itu bertahan lebih dari seminggu. Arif mulai rutin mengunjungi sarang rahasianya setiap pukul 11 malam, terkadang lebih awal jika ia merasa sangat gelisah, atau lebih larut jika ia terlalu asyik membaca buku. Ia bahkan mulai membawa buku bacaan kesukaannya ke sana, membaca di bawah temaram cahaya ponselnya atau senter kecil yang ia siapkan. Membaca buku sambil ditemani secangkir kopi dan kepulan asap rokok, ditemani kesunyian malam yang hanya dipecah oleh suara-suara alam, terasa begitu sempurna. Sebuah ritual baru telah terbentuk, mengukir ritme kehidupannya selama berada di desa anggrek. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin ini adalah cara alam atau penunggu itu memberinya ketenangan, sebagai imbalan atas keberaniannya untuk tidak lagi takut. Sebuah ketentraman yang terasa begitu nyata, namun sebenarnya, hanyalah sebuah penipuan yang menunggu waktu untuk terungkap. 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, sebuah hujan deras mengguyur desa anggrek sejak sore. Air jatuh dari langit seolah tak ada habisnya, membasahi setiap jengkal tanah, menciptakan genangan di mana-mana, dan memantulkan cahaya lampu jalan yang samar. Angin dingin berhembus kencang, membawa serta aroma tanah basah dan kesunyian yang dalam. Udara terasa lembab dan menusuk tulang, namun bagi Arif, hal itu justru menambah nuansa dramatis pada ritual malamnya. Beruntungnya, sekitar pukul 10 malam, intensitas hujan berangsur reda, menyisakan rintik-rintik halus yang menempel di daun-daun dan atap rumah. Langit masih kelabu, namun setidaknya badai telah berlalu. Ritual ngopi di ruang belakang tetap berjalan seperti biasa, tak tergoyahkan oleh cuaca. Bahkan, suasana hujan yang baru reda justru terasa lebih syahdu. Namun, ada satu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu, membersihkan sebagian ubin yang basah terkena air hujan yang merembes dari area tanpa atap. Dengan kain lap di tangan, ia menyeka setiap genangan, memastikan tempatnya duduk dan meletakkan buku serta kopinya tetap kering. Setelah ubin bersih, ritual sakral itu pun dimulai. Menyulut batang rokok, asap tipis meliuk-liuk di udara lembab, menyeduh kopi panas yang aromanya menyeruak, dan membuka buku yang sudah beberapa hari ini menemaninya. Kali ini, ia membaca sebuah novel misteri, berharap cerita dalam buku bisa mengalihkan pikirannya dari kekhawatiran apapun. Di pertengahan membaca buku, saat ia sedang asyik mengikuti alur cerita yang mulai memanas, tiba-tiba sebuah suara berak keras menghantam atap asbes ruang belakang. Suara itu begitu nyaring, memecah keheningan malam dan membuat jantung Arif sontak terkejut. Tubuhnya menegang, buku di tangannya nyaris terlepas. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dengan liar seolah ingin keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia pandangi seluruh sudut ruangan, matanya memicing, mencari sumber suara. Ia tajamkan pendengaran, menahan napas,
mencoba menangkap suara aneh lainnya di antara rintik hujan yang kini terdengar lebih jelas. Tetapi tidak ada apa-apa. Hening kembali merayap, hanya suara napasnya sendiri yang memburu. Pengin masuk ke kamar, rasanya ingin segera mengakhiri malam ini dan lari dari perasaan aneh yang mulai menyergap. Tapi rokok kedua baru saja ia nyalakan, asapnya masih mengepul lembut. Mubazir, kan? Pikirnya, mencoba menenangkan diri dengan logika. Sekalian aja saya habisin rokoknya, setelah itu langsung masuk ke kamar dan tidur. Saat itu, perasaan Arif sudah mulai tidak nyaman sama sekali. Aura yang ia rasakan berbeda dengan sebelumnya. Bukan lagi ketenangan yang ia cari, melainkan sebuah kecemasan yang menggerogoti. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin. Pikiran yang tadinya rasional dan skeptis, kini mulai menciptakan hal-hal aneh. Bayangan tentang penunggu itu, yang selama ini berhasil ia tepis, kini kembali merangkak naik, memenuhi otaknya. Pandangannya menjadi sangat sensitif. Setiap kali ada tikus kecil yang seliweran di antara tumpukan barang bekas, atau cicak yang merayap di dinding, ia terlonjak kaget, mengira itu adalah gerakan dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Baca buku pun sudah tidak fokus, matanya hanya terpaku pada tulisan tanpa bisa mencerna maknanya. Hingga akhirnya, sensasi aneh yang paling mencekam muncul, lehernya mendadak dingin sekali, dingin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan dingin karena udara malam atau hujan, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah ada es yang menempel di kulitnya. Tangan kanannya yang sedang membawa buku gemetar hebat, tak bisa lagi ia kendalikan. Perlahan, dengan seluruh keberanian yang ia kumpulkan, pandangannya ia lemparkan tepat ke sudut ruangan itu, sudut yang selama ini ia abaikan, sudut yang penuh dengan bayangan dan misteri. Leher Arif terasa membeku, kedinginan yang menusuk tulang itu kini menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merinding hebat. Jantungnya berdentum kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin menerobos keluar. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya, menetes ke pelipis, dan membasahi kemejanya. Ia menahan napas, pandangannya terkunci pada sudut ruangan itu, tempat di mana bayangan dan kegelapan berpadu. Ya Allah! Astagfirullah, ucap Arif terkesiap, suara yang keluar dari tenggorokannya hanya berupa desahan samar. Di sudut ruangan, tepat di depan sebelah kanannya, tak jauh dari tempat ia duduk, sesosok anak kecil terlihat jongkok. Sosok itu diam tak bergerak, seolah patung kengerian yang baru saja muncul dari dasar bumi. Yang paling mengerikan adalah rongga matanya, kosong melompong, tak memiliki bola mata sama sekali, hanya menyisakan lubang hitam yang menghisap cahaya. Rambutnya lurus panjang sepunggung, tergerai tak beraturan, seolah tak pernah tersentuh sisir. Pakaiannya lusuh, entah berwarna apa karena samar dalam kegelapan, namun terasa begitu kusam dan tua. Arif hanya berani memandanginya sepersekian detik, namun waktu sepersekian detik itu terasa seperti keabadian. Otaknya seakan berhenti bekerja, hanya insting purba yang tersisa, lari. Ia berusaha menjauh dengan gerakan tiarap, mencoba menyeret tubuhnya mundur dari pandangan sosok mengerikan itu. Namun, tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya di lantai. Kakinya gemetar hebat, otot-ototnya kaku, tak mampu digerakkan. Saking takutnya, gelas berisi kopi yang sedari tadi berada di dekatnya tak sengaja ia tendang hingga pecah berhamburan, serpihannya berderak di lantai. Aroma kopi yang tadinya hangat dan menenangkan, kini bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat perutnya mual. Ia hanya bisa berucap, "Ya Allah." Astagfirullah, dalam hati. Bahkan mantra keselamatan itu pun terasa begitu berat untuk terucap, seolah ada yang mencekik suaranya. Sosok anak kecil itu tetap diam, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, namun keberadaannya memenuhi seluruh ruangan dengan aura dingin dan menakutkan. Arif mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk, namun rasa dingin di lehernya dan gemetar di tubuhnya adalah bukti nyata. Ia ingin berteriak, meminta tolong, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Paru-parunya seakan tak sanggup lagi menghirup udara, napasnya memburu, tersengal-sengal. Keringat dingin terus bercucuran membanjiri dahi, dada, dan punggungnya, membasahi kemejanya hingga terasa lengket. Beberapa menit yang terasa seperti jam berlalu dalam penyiksaan batin ini. Saat Arif memberanikan diri membuka mata lagi, perlahan dan penuh kehati-hatian, sosok anak kecil itu sudah lenyap. Ruangan kembali diselimuti kegelapan dan kesunyian, namun kini kesunyian itu terasa lebih mencekam, seolah menyembunyikan ancaman yang tak terlihat. Ia segera bangkit, mencoba duduk tegak, dan mengatur napasnya yang masih tersengal-sengal. Kepalanya pening, berputar-putar seperti gasing. Meskipun sosok itu hanya terlihat sepersekian detik,
namun dampaknya begitu luar biasa. Rasanya kayak mau mati aja. Batinnya waktu itu, sebuah pengalaman yang ia yakin tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Ketakutan itu masih mencengkeramnya, membuatnya terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak, terlalu takut untuk bernapas. Belum sampai tubuh Arif kembali dalam keadaan normal, belum sempat jantungnya mereda dari detak liar setelah penampakan mengerikan itu, dan belum sempat ia mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya. Tiba-tiba, sebuah sensasi dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari udara malam atau es yang pernah ia rasakan, menyentuh bahunya. Telapak tangan itu terasa kaku, dingin, dan sedikit lembab, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Seketika, seluruh tubuh Arif terasa lemas, seperti semua energi dan kekuatannya direnggut paksa. Ia tak mampu mengontrolnya lagi, otot-ototnya mendadak lumpuh, inderanya seolah mati rasa. Rasa dingin dari telapak tangan itu tidak hanya berhenti di bahu. Ia menjalar dengan cepat, merayap naik ke lehernya, lalu turun menyusuri tulang belakang, hingga ke ujung jari kaki. Rasanya seperti ada ribuan jarum es yang menusuk kulitnya, diikuti oleh sensasi kebas yang mengerikan. Arif ingin berteriak, ingin memalingkan wajahnya, ingin menepis tangan itu, namun ia tak bisa. Tubuhnya terpaku, mulutnya terkunci rapat, bahkan kelopak matanya terasa begitu berat untuk digerakkan. Ia hanya bisa merasakan sentuhan dingin itu, dan sebuah bisikan lirih yang seolah datang dari balik kabut tebal, tepat di samping telinganya. "Pulanglah, tempatmu bukan di sini." Suara itu halus, nyaris tak terdengar, namun menggema di benaknya dengan kejelasan yang menakutkan. Itu bukan suara manusia. Ada nada melankolis, namun juga mengancam di dalamnya. Seolah-olah suara itu adalah milik entitas yang sangat tua, yang telah menyaksikan banyak hal dan tidak menyukai kehadirannya. Arif tahu ini bukan mimpi. Realitas telah menjeratnya dalam kengerian yang tak terbayangkan. Aroma melati yang kuat, menusuk hidungnya dengan tajam, kini bercampur dengan bau anyir yang tak kalah pekat dan memuakkan, mengingatkan pada bau darah kering atau tanah kuburan. Kombinasi bau itu membuat perut Arif bergejolak, ingin muntah. Ia berusaha melawan, mengerahkan seluruh sisa tenaganya yang entah masih ada atau tidak. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, mencoba menghentakkan kakinya, namun sia-sia. Tubuhnya seolah telah menjadi milik entitas lain. Penglihatannya mulai mengabur, pandangannya berkunang-kunang, seolah-olah ada selaput tipis yang menyelimuti matanya. Udara di sekelilingnya terasa menipis, menyesakkan dada, membuatnya kesulitan bernapas. Paru-parunya terasa sesak, seolah terisi air. Dalam kepanikannya yang bisu, ia mencoba mengaitkan semua ini dengan legenda pohon mangga tua. Apakah ini penunggu yang tak suka diganggu, yang akhirnya menunjukkan dirinya setelah ia berani melangkahi batas? Atau adakah entitas lain yang jauh lebih menyeramkan, yang tertarik oleh energinya di malam hari? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat cepat di benaknya, namun tak ada waktu untuk mencari jawaban. Telapak tangan di bahunya terasa semakin berat, mendorongnya ke bawah, menariknya ke dalam kehampaan. Ia merasakan sebuah kekuatan tak terlihat yang menariknya, seolah-olah ia adalah boneka yang tak berdaya. Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dalam, sudah waktunya untuk tidur. Arif merasakan tubuhnya limbung, seolah semua tulang dan ototnya telah berubah menjadi air. Dunia di sekelilingnya berputar-putar, meliuk-liuk seperti ombak di tengah badai. Suara bisikan itu semakin jelas, menusuk gendang telinganya, seolah tepat di samping kepalanya, mengulangi kata-kata yang sama, sudah waktunya untuk tidur. Kekuatan yang menggenggam bahunya terasa semakin kuat, bukan lagi sebuah sentuhan, melainkan cengkeraman erat yang menariknya ke bawah, ke dalam kehampaan yang tak berdasar. Ia merasakan tarikan yang tak kasat mata, seolah ada tangan-tangan dingin yang menariknya ke dalam pusaran kegelapan. Ia mencoba memberontak, mengerahkan sisa-sisa terakhir kesadarannya, namun tak ada daya yang tersisa. Ini bukan lagi soal fisik, melainkan sesuatu yang melampaui batas nalar. Rasa putus asa menyelimuti. Penglihatannya benar-benar mengabur, pandangannya meredup hingga semuanya berubah menjadi hitam pekat. Ia hanya bisa merasakan sensasi jatuh, seolah terjun bebas ke dalam jurang tak berdasar, tanpa dasar yang jelas, tanpa akhir yang terlihat. Napasnya terhenti, jantungnya melambat, dan kesadarannya perlahan-lahan ditarik menjauh, tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Pada malam yang mengerikan itu, Arif pingsan, ambruk di lantai dingin ruang belakang, tanpa sempat mengetahui sosok di balik tangan dingin dan bisikan mencekam yang merenggut kesadarannya. Apakah itu arwah penjaga pohon mangga yang murka? Atau entitas lain yang jauh lebih kuno dan mengerikan, yang merasa terusik oleh kehadirannya? Ia tak tahu.
Saat fajar menyingsing di desa anggrek dan mentari pagi mulai menembus tirai jendela, menyinari seisi rumah, keluarga Arif terbangun. Kekhawatiran segera melanda ketika mereka mendapati ruang belakang yang biasanya rapi, kini berantakan. Ibunya yang pertama kali menemukan Arif tergeletak tak sadarkan diri di lantai yang masih sedikit lembab, dikelilingi pecahan gelas kopi yang berserakan dan aroma rokok yang pekat dan menusuk hidung. Raut cemas terlukis jelas di wajah bapak dan ibu, bercampur dengan kebingungan. Mereka segera membopong Arif ke kamarnya. Berjam-jam ia terlelap, tubuhnya demam tinggi, napasnya tersengal, dan ia terus meracau dalam tidurnya. Dalam racauannya, ia menyebutkan nama-nama yang tak jelas, bisikan-bisikan dingin, dan yang paling sering terucap adalah mata kosong dan anak kecil. Orang tuanya, yang tidak mengetahui ritual malam Arif, hanya bisa menduga-duga ia sakit karena kelelahan atau mungkin efek COVID-19 yang sempat ia hindari. Ketika akhirnya Arif sadar, ia tak bisa mengingat secara detail apa yang terjadi. Otaknya seolah menghapus bagian paling menakutkan dari malam itu. Ia hanya merasakan trauma mendalam, keengganan yang luar biasa untuk mendekati ruang belakang, dan sebuah rasa dingin yang kadang-kadang muncul tiba-tiba di bahunya, seolah sentuhan itu masih membekas. Kisah tentang arwah anak kecil tanpa mata dan sentuhan dingin di bahu menjadi rahasia kelam yang terkubur dalam alam bawah sadarnya, sebuah memori yang samar namun begitu kuat dampaknya. Sejak malam itu, ritual merokok tengah malam di ruang belakang berhenti total. Arif bahkan enggan melirik ke arah sana. Ia benar-benar berhenti merokok selama bulan Ramadan, dan bahkan setelah itu, hasratnya untuk merokok berkurang drastis, seolah ketakutan telah menggantikan candu. Pertanyaannya kini adalah, apakah ia akan mencari tahu siapa penunggu sesungguhnya yang menghuni ruang belakang rumahnya? Atau akankah ia memilih untuk melupakan malam yang mengerikan itu selamanya, menganggapnya hanya sebagai efek samping dari stres dan kelelahan, dan tidak lagi berani melangkahkan kaki ke area yang kini terasa begitu angker baginya? Misteri di balik senyapnya, seruni, nama yang ia berikan diam-diam untuk ruang belakangnya, tetaplah sebuah teka-teki yang menghantuinya. Baiklah Sobat Bayangan, itu tadi, ritual tengah malam di desa anggrek, sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa terkadang, hal yang paling kita inginkan bisa membawa kita pada pengalaman yang paling tak terduga dan menyeramkan. Ingat, ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak diganggu, dan ada rahasia yang lebih baik tetap terkunci dalam kegelapan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Arif? Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa yang membuat bulu kuduk berdiri? Jangan ragu bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian menikmati petualangan malam ini dan ingin terus ditemani oleh cerita-cerita seram dari cerita bayangan malam, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode baru. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.